Ketika kita itu mendidik anak dari semenjak kecil, semenjak dini, maka nanti anak itu akan sesuai dengan harapan orang tua karena didikannya. Tapi kalau seumpama kita biarkan pendidikannya jauh darinya, terhindar darinya pendidikan yang baik, maka tentunya anak itu tidak akan menjadi seorang yang berakhlakul karimah. Semua berangkat daripada pendidikan. Sampai-sampai kita sangat mengenal dengan istilah laula murabbi ma'araftu. Kalau bukan karena seorang pendidik, maka kita tidak akan mengenal dengan yang namanya Allah. Semuanya tergantung kepada siapa yang mendidiknya dan bagaimana pendidikannya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran sebuah ayat, di mana ayat itu menjadi penegur bagi kita dan pelecut bagi kita serta motivator bagi kita untuk benar-benar melandasi semuanya dengan ilmu pengetahuan. Tapi yang dimasukkan di sini adalah ilmu pengetahuan yang bersumber daripada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Kul, katakan wahai Muhammad, hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang tahu sama orang yang enggak tahu? Jawabannya apa? Enggak sama. Enggak sama di dunia, enggak sama di akhirat. Enggak sama nanti di alam barzahnya. Enggak sama nanti di alam mahsyarnya. Enggak sama nanti di alam akhiratnya. Enggak sama semuanya. Karena beda orang tahu sama orang yang enggak tahu. Orang yang tahu itu dia bisa selamat dari segala macam mara bahaya. Dia bisa menghasilkan banyak kebaikan karena dia tahu bagaimana cara mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Tapi orang yang tidak tahu, karena dia nggak tahu minumannya itu beracun, dia minum mati. Dia nggak tahu kalau jalannya itu menuju kepada jebakan yang bisa menyengsarakan, bahkan membinasakan. Dia nggak tahu tempatnya di mana, terjerumus, masuk ke dalamnya. Karena nggak tahu, namanya juga nggak tahu. Nah, jadi fahami benar-benar ya. Ini sesuatu yang logika gitu loh. Kamu jangan merasa heran atau merasa jemawa karena kalian berada di pondok pesantren, kemudian kita melihat teman-teman kalian di sana yang sama sekali tidak kenal dengan pesantren, nggak ngerti masalah sholat, nggak ngerti masalah puasa, nggak ngerti masalah bakti para orang tua dan sebagainya. Ya, maklum karena mereka nggak tahu. Walaupun mereka wajib untuk mengetahuinya dan kita wajib menyebarkan dan memberitahukan kepadanya tentang pengetahuan yang wajib diketahuinya. Nah, tapi di sini kenapa mereka itu melakukan yang semacam itu sampai melakukan dosa itu seakan-akan bukan dosa? Ya karena mereka nggak tahu. Sementara kalian tahu. Nah, sehingga Pak, yang kita harus kita lakukan pertama kita harus mensyukuri. Alhamdulillah ada nikmat taufik dan hidayah sehingga kita bisa berada di pondok pesantren, mau belajar. Kalau seumpama bukan karena keutamaan, karunia, taufik dan hidayahnya serta nikmat-nikmat yang lain untuk kita, maka tidak mungkin kita berada di sini. Berapa banyak orang yang sudah pakai jilbab kemudian lepas jilbabnya. Berapa banyak orang yang pacaran kemudian hamil karenanya. Berapa banyak orang yang durhaka sama orang tuanya akhirnya didurhakai sama anak-anaknya. Ah, semuanya itu karena apa? Karena Allah tidak berkehendak mereka itu berbuat baik dan mendapatkan taufik sehingga mereka diharamkan daripada pengetahuan itu. Nah, tapi kalian alhamdulillah mau mondok. Setelah mau mondok, mau dia itu membetahkan diri di pondok sampai dia betah. Fem. Nah, berarti apa? Itu nikmat dari Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kalian yang tidak diberikan kepada mereka di luar sana. Suatu nikmat yang besar itu. Namanya nikmat hidayah dan taufik. Kalau bukan karena nikmat tersebut, nggak mungkin kalian ada di sini. Ngapain kita berada di pondok? Enakan di luar bebas. Mau ngapain saja bebas. Ah, tapi kalian berada di pondok karena kalian sadar satu-satunya yang bisa menyelamatkan sekarang ini
dari lingkungan yang super dahsyat, fitnah yang begitu meluas, itu adalah pondok pesantren. Nah, jadi kehidupan ini penuh ranjau, penuh halangan, penuh dengan kendala. Kalau kita belajar ilmunya Nabi, maka mudah semuanya itu dilewati. Tapi kalau kita nggak belajar di pondok pesantren ilmunya Nabi, maka sulit untuk kita itu bisa menghindarinya. Itu sulit sekali.